إلى سيدنا وحبيبنا وصفينا محمد بن عبد الله وإلى آبائي وأمتي وذرياتي وإخواني من نبينا المرسلين وعلى كل وصحبه كل أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. خصوصا لمؤلفات الكتاب وشراحات الكتاب ومشايخهم ومشايخنا ومشايخنا جميع آبائنا وآباء أمتي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'an taqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Ila an qala babu karahatin nafhi. Babu karahatin nafhi utawi iki kubab nerangaken hukum kemakruhane nyebul fisyarabi ing dalem umbian. Bab ini menerangkan tentang kemakruhan meniup minuman, baik panas atau tidak. Maksudnya adalah khawatir jatuh kotoran atau kuman ke minuman yang diminum. Atau juga takut yang lain merasa jijik setelah ditiup oleh sampean. Al-Huduri radhiyallahu anhu anna nabiyya satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha sapa nabi an-nafhi sangking nyebul fisarabi ing dalem umbian. Abi Sa'id Al-Huduri bercerita bahwasannya Rasulullah SAW melarang untuk meniup minuman. Kemudian beliau cerita, faqala nuli ngucap sapa rajulun siji wong lanang. Ada satu orang bilang, al qadatu utawi kotoran aroha kang ningali sapa ingsun ha ing qadatu fil inai ing dalem wadah. Dia tanya, gimana Rasul ada kotoran di wadah minuman? Saya melihat kotoran di wadah minuman. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mongko ngesokaken sapa sira ha ing al-qadatu. Kemudian Rasulullah menjawab, ya sampean tuangkan saja air itu sama kotorannya. Kalau memang tidak layak untuk diminum, sudah ada kotorannya, takut ada penyakit. Qala ngucap sapa rajul, inni setuhne ingsun ikula arwa ora warek sapa ingsun min nafasin saking ambekan wahidin kang siji. Ya Rasulullah, saya belum puas, belum merasa kenyang dari minuman, dari sekali teguk minuman, sekali nafas minum. Jadi kalau minum itu kalau sekali nafas artinya tanpa nafas, saya enggak namanya cukup ya, enggak merasa kenyang.
Karena gini, Sisi, maksudnya dia itu dalam keadaan dahaga. Kalau minum sedikit artinya sekali nafas. Kalau minum kan keadaan nafas ya. Kalau banyak itu. Dia Rasulullah saya minum dengan satu nafas artinya cuma sedikit lah. Saya tidak kenyang. Rasulullah dawuh dawuh fa'abin mongko misahono sapa sira al qadaha ing wadah idan ing dalem nalikane mengkono-mengkono ya mazkur anfika saking cangkem sira. Ya kalau gitu, kalau sampean butuh minum yang banyak panjang, ya udah sampean ketika mau napas lagi Kak, jangan minuman sampean supaya pas sampean. Kita akan huing hadis sobat Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawus Imam Tirmidzi hadis sahih. Taikiku hadis hasanun sahih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasannya ada larangan untuk bernafas atau mengeluarkan nafas dari hidung atau mulut langsung ke minuman. Dan daunnya ulama, larangan ini hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha ngelarang sapa nabi ayu tanaffasa ing yen to den nafasi fil inai apa fil inai ing dalam wadah au yunfakha utawa den sebul apa fihi ing dalam ina. Disebutkan juga di hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk bernafas pada wadah air, langsung kena wadah air ya. Juga tidak boleh juga ditiup juga pada wadah air. Menurut Syarih bahwasannya maksudnya yutanafasu fil ina au yunfakhu fihi, kata Syarih di sini Sirawi sak itu keraguan. Apakah Rasulullah SAW itu melarang napas di wadah air atau apa sih? Melarang untuk meniup di air. Rawahu nyeritakan hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawu sapa Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Hadis hasanun sahih. Babu bayani jawazis surbi. Utawi iki iku bab nerangaken wenange ngombe.
Qaiman hale wong kang ngadeg. Wa bayani annal akmal lan rangaken setuhune perkara kang luwih sempurna. Wal afdala lan luwih utama iku asyurbu ngombe qaidan hale wong kang lungguh. Jadi hukumnya minum berdiri hukumnya adalah boleh. Tapi yang lebih utama adalah minum dalam keadaan duduk. Di sini syarih hadis menyebutkan bahwasannya maksudnya jawazu syurbi itu hukumnya tidak sampai haram. Hanya sampai makruh menurut beliau. Tapi secara teks dari bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi tidak menyebutkan ada kemakruhan situ. Bab ini, jadi beliau ini biasanya ulama hadis itu menyebutkan bab itu menyebutkan madhabnya. Jadi ya Allah, namanya bab itu menyebutkan madhab beliau. Jadi kalau jawazu syurbi berarti madhab Imam Nawawi di sini hukumnya boleh minum dalam keadaan berdiri. Tapi memang banyak ulama yang menyebutkan itu makruh untuk dilakukan. Makruh itu tidak bertolak belakang dengan orang yang bilang jawazu syurbi qaiman. Ketika orang bilang makruh, maka itu tidak bertolak belakang dengan orang yang bilang boleh minum berdiri. Karena makruh itu tidak dosa dilakukan. Gitu loh maksudnya. Makanya jawaz pun boleh, dia juga berhukum makruh. Tapi yang lebih sempurna adalah minum dalam keadaan duduk. Fihi iku ing dalam bab hadisu kabsyatis sabiqah. Kabsyatus sabik. Hadis kabsah as-sabik kang wis dingin. Sudah disebutkan. Wa an Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Ibnu Abbas sakaitu paring ngombe sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min zamzam saking banyu zamzam fasariba nuli ngombe sapa nabi wa huwa hale utawi nabi iku qaimun wong kang ngadeg muttafaqun alaih. Mungkin akan muncul pertanyaan gini. Kalau memang minum berdiri itu hukumnya makruh, artinya Rasul kalau minum berdiri berarti beliau berbuat kemakruhan. Nah, boleh enggak Rasul sebenarnya berbuat kemakruhan? Nah, ini kan jadi pertanyaan ini. Diperdebatkan. Kata ulama yang bilang bahwasannya hukumnya itu makruh, beliau bilang gini. Rasul itu minum dalam keadaan berdiri dalam hal atau dalam bab untuk menerangkan hukum bolehnya minum berdiri. Jadi bukan beliau itu berbuat makruh, enggak. Beliau ini pengen rangagi bahwasannya minum berdiri boleh. Artinya boleh, tidak ada dosa pada minum yang dilakukan dalam keadaan berdiri. Begitu dawuhnya ulama. Kita sepakat bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksum. Artinya maksum itu terjaga dari dosa. Baik
baik dosa besar maupun kecil. Lah, nanti ada pertanyaan tadi. Gimana kalau makruh? Gimana kalau makruh? Lah, itu ada pertanyaan itu. Ulama kita menyebutkan bahwasanya beliau pun tidak melakukan makruh. Loh, nyatanya ada di hadis. Nah, dijawab dengan beliau itu bukan semata-mata melakukan kemakruhan, tapi ingin menerangkan bahwasannya perbuatan ini boleh dilakukan, atau menerangkan bahwasannya larangan yang dulu disebutkan oleh Rasul tidak sampai ke tahap haram. Itu penting. Ini belajar belajar hukum dari hadis. Ini gaya-gaya ahli usul, padahal ya gak pinter usul. Ngambil hukum itu baik dari Quran atau hadis memang butuh namanya usul fikih. Sebagaimana sampean pengen baca bahasa Arab, pengen baca teks Arab, harus punya alat namanya nahwu sorof. Ngambil hukum pun punya alat namanya usul fikih, alatnya untuk pengambilan hukum. Itu pun butuh pengalaman yang banyak, penelitian yang banyak sebelum menyetuskan hukum. Nahwu sorof juga situ. Kadang nahwu sorof itu diterangkan secara teori, tapi ketika praktek dia nggak begitu bisa baca kitab. Nah, usul juga sama seperti itu. Wa'an Nazal bin Sabrah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Nazal, ata teko sapa Aliun radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, babar rahbati ing lawange srambine Masjid Kufah, ing lawange serambine Masjid Kufah. Fasyariba nuli ngombeh sopon Sayyidina Ali ko iman hale wong kang ngadeg. Diceritakan dari Nazal bahwasannya Sayyidina Ali suatu ketika dia datang lewat pintu serambi Masjid Kufah, kemudian beliau minum dalam keadaan berdiri. Waqala lan dawuh sapa Sayyidina Ali, inni stune ingsun inni stune ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hale ngelakoni sapa Rasul kama ra'aitumuni kaya yen to ningali sapa sira kabeh ni ing ingsun. Fa'altu hale nglakoni sapa ingsun. Rawahu Bukhari. Setelah melakukan itu Sayyidina Ali bilang, saya melihat Rasulullah SAW melakukan ini sebagaimana yang sampai lihat sekarang saya lakukan. Jadi beliau ingin menepis anggapan seseorang bahwasannya minum berdiri hukumnya haram. Memang di Arab tuh sangat aib ya. Minum berdiri itu sangat aib sekali. Aib tuh sangat dicela. Ya Allah. Langsung sampean minum berdiri kok di Arab mesti gegeri sama. Jelas. Ya Allah. Haram. Ya sob iman. Langsung. Lah ini menegaskan bahwasannya minum berdiri itu hukumnya tidak sampai haram. Ada memang ulama yang menyebutkan Rasulullah SAW ketika minum berdiri itu bukan menjelaskan hukum bolehnya. Ada yang bilang gitu. Katanya Rasulullah itu minum berdiri ketika memang tidak ada tempat untuk duduk. Katanya seperti itu.
Tapi dengan jelas kalau madhabnya Imam Nawawi di kitab ini menyebutkan bahwa jawaz syurbi qaiman. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Ibni Umar radhiyallahu anhuma kunna ono sapa kita iku nak kulu mangan sapa kita ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase mongsone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu hale utawi kita iku namsi lumaku sapa kita wa nasrabu lan ngombe sapa kita wa nahnu hale utawi kita wa nahnu hale utawi kita iku qaimun wong kang ngadeg rawahu nyritakaken wa ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala dawu sapa Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Nah, ini lebih arah lagi nih, artinya lebih jelas lagi. Kalau tadi menyebutkan minum saja. Ini dari Sayyidina Abdullah bin Umar bilang cerita, kita di masa Rasulullah SAW, kita itu makan dalam keadaan berdiri. Makan dalam keadaan jalan. Ya kok arek-arek saiki. Mangan pentol mlaku. Rasulullah tidak negur. Artinya beliau makan itu artinya Rasulullah nggak ada teguran ya. Wa nasrabu wa nahnu qaiman. Kita minum juga dalam keadaan berdiri, juga tidak ditegur. Itu menurut Abdullah bin Umar. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Memang antara dua ya. Kalau nggak makruh makan berdiri itu maka khilaful aula. Artinya khilaful aula itu apa? Bawahnya makruh. Menyelisihi perkara yang lebih utama yaitu minum dalam keadaan duduk. Apalagi makan ya, jalan. Itu lebih parah lagi tuh. Babnya lebih parah. Makan berjalan. Kalau kadang kalau prasmanan di kota itu makan berdiri. Nah, Joko ambek nyenden mangan itu. Gimana itu? Kalau menurut hukum ini berarti tidak sampai haram. Apalagi memang tidak disediakan tempat duduk. Kan kadang memang nggak disediakan loh. Lah acara-acara umum itu, acara-acara semua atek ya. Kalau saya lebih dekat dari makanan. Jadi Jokowi gampang. Ojo ado-ado mati. Wan Umar bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala dawu sapa Umar bin Su'aib Ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu hale ngombe sapa Rasul qaiman hale wong kang ngadeg wa qaidan lan wong kang lungguh. Beliau bilang Umar bin Su'aib ini cerita dari bapaknya, kemudian dari mbahnya. Bahasanya mbahnya bilang, bahasanya saya melihat Rasulullah minum dalam keadaan berdiri dan duduk. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wan Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu setune kanjeng Nabi iku naha, ngelarang sapa Nabi ayyasroba ing yen to ngombe sapa ar-rajul wong lanang qaiman hale wong kang ngadeg. Qala dawu sapa Qatadah fakulna nuli ngucap sapa kita li Anas maring Sayyidina Anas fal aklu nuli mangan. Qala ngucap sapa Sayyidina Anas zalika utawi al aklu iku asyarru luweh ala au akhbathu to luweh jembrek to luweh jember itu kalau bahasa Jawa kitab biasanya maknanya itu kotor. Dulu itu saya Sagupran tuh kalau di pondok itu jadi apa guys?
jadi gojlokan. Tuh kok Jember, Jember, iya bener, Jember. Sampai sampai karena Jember itu makna jelek, itu Ustadz Gupran tuh punya julukan Jember. Nang di ber. Dia dipanggil Jember. Itu nang di ber. Namanya anak pondok. Di sini Sayyidina Anas tuh menyebutkan bahwasannya Rasulullah melarang untuk minum berdiri. Kemudian Sayyidina Qatadah tanya, gimana kalau makan? Apalagi makan, kata beliau. Dzalika asyar au akhbas. Itu lebih parah lagi, lebih jelek, lebih parah lagi. Rawahu Muslim. Lah, larangan ini menurut ulama kemarin ya sudah diulang-ulang nih, menurut ulama bahwasannya hukumnya tidak sampai ke haram, makruh. Kalau dari dohir penamaan bab itu bahkan tidak sampai ke makruh, cuma khilaful aula, menyalahi keutamaan saja, karena memang Rasulullah melakukan minum berdiri atau duduk. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat lahu kadue Sayyidina Anas annan nabiyya stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku zajaro nyegah sapa nabi anis syurbi saking ngombe qaiman hale wong kang ngadeg. Memang di zaman sahabat pun itu banyak khilaf. Sayyidina Anas dalam hadisnya ini seakan-akan condong pada madhab bahwasannya minum berdiri itu tidak boleh dekat dengan haram. Bahkan ada cerita masalah ini ya, masalah hukum apakah megang perempuan itu batal atau tidak, megang istri itu batal benda. Itu khilaf antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Anas. Kata Sayyidina Anas, enggak batal. Katanya Sayyidah Aisyah, enggak batal. Wong suatu ketika Rasulullah bermalam di tempat saya, beliau sholat di tengah hari, beliau ini sholat gini, Rasulullah kan tempatnya kecil kan, jadi sholat ini Sayyidina Aisyah tidur ya, jadi sholat Rasulullah di sini, jadi kalau mau duduk kalau mau sujud ikut sama Rasul kakinya supaya ngasih tempat untuk sujud. Kata Sayyidah Aisyah, enggak batal suami megang istrinya. Sayyidina Anas, enggak batal karena hukumnya masih ajnabi. Yang satu diambil oleh Syafi'i, yang satu diambil oleh Imam Hanafi. Makanya muncul dua mazhab bahwasannya memegang istri itu kalau katanya Imam Hanafi tidak membatalkan, kalau Imam Syafi'i membatalkan. Nah, itu munculnya dari itu. Ada satu ketika gini, cerita ini perdebatan itu bahkan di zaman sahabat. Suatu ketika Rasulullah memerintahkan gini, sampean berangkat sekarang ke lupa saya daerah apa guys, Bani Huraidah. Sampean sekarang berangkat ke Bani Huraidah, jangan sholat asar kecuali di sana. Jangan sholat kecuali di sana. Berangkat semua nih. Ketika di jalan asar mau habis. Hilaf ulama, hilaf sahabat. Kata yang satu, ayo kita sholat di sini. Loh, perintah Rasul sholatnya di sana. Kata dia apa jawabannya? Rasul memerintah seperti itu untuk agar kita cepat-cepat berangkat sebelum asar habis. Ternyata kita nggak nyampe, maka sholatnya di sini. Kata yang satu, enggak, pokok perintah Rasul itu sholat asarnya di sana, walaupun habis.
Akhirnya sholat di sana. Yang satu sholat di sini, kelompok yang satu sholat di sana. Setelah selesai cerita Rasulullah, ya Rasulullah ini adaan gini ini. Rasulullah cuma mesem, nggak menyalahkan salah satunya. Memang sudut pandang itu kadang memang berbeda. Yang penting adalah niat mengambil hukum. Niatnya ikhlas nggak mengambil hukum, atau nyari pembenaran diri saja, atau mencari apa ya, tasahul, mempermudah hukum. Enggak. Kalau ulama kita enggak, jelas itu. Dia itu mau punya pandangan karena berpendapat memang ikhlas lillahi ta'ala. Ya enggak, Rasulullah bilang harus sana salat asarnya walaupun habis. Lain satu enggak, Rasulullah itu perintah karena kita suruh cepet-cepet. Sebelum asar habis harus, sudah ternyata kita asar habis di jalan. Ya kita salatnya, ya enggak budal kono. Akhirnya dua kelompok itu. Tapi Rasulullah enggak marah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasrabanna, ojo ngombe temen sapa ahadukum, salah sijine sira kabeh, sijine wong, mingkum saking sira kabeh, qaiman hale wong kang ngadeg. Faman mongko utawi sapane wong, nasia kang lali sapa man, fal yastaki mongko yekti amrih mutahaken sapa man, rawahu Muslim. Hadis ini agak berat juga ini. Sangat, kalau secara dzahir menunjukkan keharaman. Coba kita pelajari satu persatu dawuhnya Rasul. La yasrabanna, ada taukidnya. Nun taukid. Jangan sekali-kali gitu ya. Minum. Siapa? Ahadun minkum, salah satu dari kalian semua qaiman dalam keadaan berdiri. Seakan-akan itu haram. Kemudian bahkan akhirnya tambahi sama Rasul, faman nasiya falyastaki, barang siapa yang lupa kemudian dia minum dalam keadaan berdiri, kalau bisa memutahkan apa yang diminum, mutahkan. Falyastaki, amrih mutaaki, artinya berusaha untuk mutah. Kata Rasulullah, rawahu Muslim. Ini hadisnya jelas nih. Yang meriwayatkan Imam Muslim. Kata ulama, bahkan ini kan ini usul penting. Nah, kadang Wahabi ku, yuk kita belajar langsung ke hadis. Lagi, ya apa cara jamak dari hadis yang satu Rasulullah pernah minum berdiri, yang satu tidak melarang, yang satu melarang, yang satu bahkan tasdid dalam melarang. Ini kan perlu pemikiran atau penelitian yang sangat dalam masalah ini. Tidak bisa diputuskan oleh orang-orang sekaliber kita. Orang-orang sekarang yang gayanya cuma melihat hadis baru kalau butuh. Bukan meliti, butuh. Les butuh, delok hadis. Itu pun deloknya pakai terjemah lah, repot kan. Nah, ulama menjamak hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, keluarlah hukum bahwasannya makruh untuk minum berdiri. Ada yang bilang juga itu tidak, bahkan tidak sampai makruh, bilangnya sampai khilaful aula, menyalahi perkara yang utama. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jam dahulu tiga saat di mana lagi sak bab hati saat siji mana saaken nih babu tadi hadisnya kan falyas wajib kan, itu perintahan. Apakah wajib kalau minum dalam keadaan berdiri, dalam keadaan lupa itu harus
mengeluarkan. Kata ulama hukumnya istihbab saja, tidak sampai wajib. Sunnah untuk melakukan. Kalau tidak bisa, tidak usah dilakukan. Tidak ada satupun ulama yang bilang wajib untuk melakukan. Babu istihbabi kauni sakil kaumi. Utawi iki kubab nerangaken kesunahane onone wong kang maringi ngombeh kaum iku akhirahum akhiri kaum apane surban ngombene. Bab menerangkan kesunahan kalau ada yang memberi kaum minum, yang punya tugas memberi minumnya harus terakhir, sisanya. Nah, ini. Kadang kalau kita kan gini, panitia itu sisiran belum kita kada. Dia itu enggak, kurang bener itu. Berarti dia lebih memikirkan dirinya. Jadi bab ini menerangkan bahasanya sebaiknya sampean mengutamakan yang lain daripada sampean. Artinya ketika sampean bertugas untuk membagi, yo sampean olehne karene. Duduk sampean dikarekno sing paling api, ya kadang ngono, paling api. Wes, kayak panitia. Iya kan sing paling api dekek, sing lain kekno. Bu oleh bu enggak, pokok kita dapat. Lah, enggak. Bab ini sunnah tidak seperti itu. Sunnah sebarkan semua, kita dapat sisanya. Tadi gak ketunyan. Bab mengutamakan yang lain. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi sakil qaumi utawi wong kang maringi ngombe kaum iku akhiruhum akhiru kaum, yakni ngarepaken sapa Nabi surban apane surban ngombene. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ada satu cerita di hadis ini ya. Mungkin sampean pernah dengar ya. Kalian ulang kali cerita kalau apa guys? Kalau maulid. Jadi suatu ketika Jamir lagi. Tahu ya ceritanya. Kalau saya tapi iki tahu bisa nih cerita terus. Jadi gini. Suatu ketika Abu Hurairah itu, beliau itu salah satu sahabat yang nyantri ke Rasulullah SAW. Tidurnya di masjid, makannya seadanya. Lek ono sing ngei mangan, lek enggak ya enggak. Kadang seringnya Rasulullah SAW di waktu duha itu menyiapkan nampan atau sejumlah makanan yang dikasihkan ke ahli sufah. Salah satunya Abi Hurairah. Suatu ketika paceklik. Berapa hari Abu Hurairah enggak nemu orang yang mau ngasih. Saya bilang Dino, belum masalah. Dia duduk di depan pintunya masjid. Di depan pintunya masjid. Nah, duduk. Golek wong sing kira-kira gelem ngei dengan memasang wajah melasnya. Suatu ketika, ini ceritanya ya. Sayyidina Abu Bakar lewat. Saya pernah cerita, maksud enggak eling. Karena wah, Sayyidina Abu Bakar ki. Mosok gak eling nang aku iki luwe gini iki. Akhirnya karena enggak ngubris, lewat enggak ngubris. Akhirnya manggil. Sayyidina Abu Bakar. Apa tanya. Bi suara agak lemes. Pertanyaan. Sampai jawab Sayyidina Abu Bakar dengan tenang dia. Kemudian pulang kecewa. Aduh, tak niat tanya malah ceramah ya. Lapar. Akhirnya duduk lagi nyari orang tuh, malah siapa sih nyamper. Sayyidina Umar lewat. Diliwati. Biasanya nyamper. Aduh, makanya lebat pelolor. Akhirnya mungkin enggak kelihatan. Beliau itu aduh kak ketok iki. Ini dipanggil. Ya Sayyidina Umar. Tanya. Apa tanya? Mik bola enggak jengkok lapar. Ada tanya. Dijawab nyantai sama Sayyidina Umar, enggak masalah. Enggak. Aduh iki nek jawab tok iki
Kak ndelok le awak-awakan lemes ngene iki kurang dino gak mangan. Akhirnya selesai ya wis, saya mulai ya. Akhirnya pulang. Akhirnya duduk depan. Ternyata perbuatan itu dilihat oleh Rasulullah SAW dari dalamnya. Rasulullah dari jauh loh. Wah, iki santri iki. Santri melas iki. Senyum saja dilihat sama Rasulullah. Aduh, iki santri melas iki. Akhirnya panggil sama Rasulullah. Sini, ini. Lek wis dipanggil Rasulullah iki seneng. Padha mek santri pian. Lek saiki enggak. Enggak gini, maksudnya gini. Dulu itu saking enggak ada uang, jajan juga enggak banyak, ya kan? Dulu kadang kiriman tuh beras 10 kilo, mbak duit berapa? Yo sak bulan ngono wis. Enggak ada HP, enggak ada apa. Ya wis. Kadang kan makanan seonoke. Lah lek celuk dalem. Ah, siap ini. Makanan datang. Soweneng. Lah sama Nabi Ibrahim, wah celuk dalem iki. Kanjeng Nabi celuk seneng. Langsung, ya siap. Siap. Ada apa ini? Sini. Ikut saya. Dia ikut ke belakang. Ternyata ada susu di gentong, cuma sedikit. Kata beliau cukup 2 atau 3 orang. Kata beliau di atas, tang jatari sedia. Mulai gelak nyari nyamberi, tang jatari ya sedia. Kemudian Rasulullah bilang, Abu Hurairah, iya, sampean coba di masjid itu ada berapa orang ahli sufa itu berapa? Telok denak kapi. Setelah ngeding itu, aduh, iya tak oleh jatre mak kapi celok ke depan Rasulullah. Ya siap, apa kata Rasulullah? Siap, sama taatan. Langsung dipanggil semua. Kalau panggil, kata Sayyidina Rasulullah, suruh baris. Si ngarep ya, barisan pertama. Ternyata suruh bantu Rasulullah. Aduh, ini aja susah nih kerasa koni, beri goreng belum pola. Kata Rasulullah, saya yang nuangin, sampean bantu ngambilin gelas minum. Tuangin satu. Pertama tuh, moga-moga ki oleh, moga-moga ki bener karena sampai terus, sampai selesai, udah kenyang semua, selesai. Alhamdulillah selesai. Dilihat kata Abu Hurairah, susu itu ya buko kamakana. Susunya masih tetap sebagaimana sebelumnya sebelum dituangkan. Ya Allah, alhamdulillah ki oleh. Setelah berapa hari menahan lapar, alhamdulillah ki oleh. Kemudian tinggal berdua. Nah, kata Rasulullah, ya tinggal saya sama sampean. Kata Sayyidina Abu Hurairah, panjenengan dulu ya Rasulullah. Panjenengan dulu Rasulullah. Oh enggak. Muncullah dawuhnya Rasulullah. Sakil qaumi akhiruhum surban. Ini. Kata Rasulullah, orang yang ngasih minum kaum, dia yang paling terakhir minum. Bunga Sayyidina Abu Hurairah akhirnya dapat minum. Minum. Karena takok tade. Ya. Minum sekali. Mahal minum. Tuh Rasulullah. Ayo serap. Minum terus. Jangan malu-malu. Minum boleh. Takok tade. Berhenti. Minum. Sampai kenyang. Suruh minum. Kan sampai tadi lapar. Minum. Pas sampai bilang ini. Ya Rasulullah. Udah Rasulullah. Badan saya udah gak cukup nih. Nampung. Oh wes. Alhamdulillah. Oh kalau gitu. Sekarang waktunya saya. Dawuh Rasulullah SAW. Ini hadis. Ya, Rasulullah SAW. Itu kemurahan Rasulullah SAW. Apa namanya? Kecintaan Rasulullah SAW ke para umatnya. Kepedulian Rasulullah SAW pada umat. Pokok Rasulullah kalau makan mesti ahli suf'ah didahulukan. Bahkan kadang bareng. Makan bareng. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.